Dalam pembahasan kita di pertemuan yang telah lalu, kita mengkaji tentang kesederhanaan para salaf kita dalam berpakaian. Maka Al-Imam Sya'rani memberikan contoh dan permisalan bagaimana dahulu para sahabat Nabi, para aulia Allah, para salaf, mereka menggunakan busana tersebut. Di antaranya Urwah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku menyaksikan ridaknya Rasulullah, aku menyaksikan ridaknya Nabi, alladzi kana yakhruju bihi ilal wufud, yang beliau pakai untuk menemui dan menjumpai para rombongan, di mana ridak tersebut 4 dhira', panjangnya itu 4 dhira'. Arduhu atau lebarnya itu 2 dhira' dan 1 shibir, 1 jengkal ya. Fakana indal khulafa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini rida diwariskan atau diberikan kepada para khulafa yang selanjutnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa rida tersebut sudah sering dipakai hingga nggak bagus, nggak baru lagi. Ya, kusut sudah keluar ininya lama gitulah, barang khalaq itu ramah. Kemudian kanu yalbasunaha yaumil idain, dan mereka hanya pakai itu dari Rasulullah di Idul Fitri dan Idul Adha saja. Ya. Maknanya bukan cuma sekedar karena itu dari Nabi, tapi Nabi dulu memakainya itu sampai kusut, sampai rusak. Enggak ganta-ganti yang baru, jelek dikit ganti, enggak, dipakai itu sampai lama, sampai rusak. Jadi mereka tidak terlalu mementingkan, menomorsatukan busana. Malik bin Dinar, beliau berkata, ya qari, wahai ulama. Qari itu artinya orang yang ahli Quran, yaitu ini sebutan bagi para ulama. Ya Ustadz, malaka wa litailasan, ya. Ada apa kamu dengan toilasan? Toilasan itu yang dipakai itu agak sedikit mewah dia. Kenapa kamu kok sibuk dengan toilasan? Kemarin sudah diceritakan tentang toilasan. Memang ba'dhus sholihin atau salaf memakai toilasan itu dengan maksud agar tidak noleh kiri kanan, supaya fokus yang apa di depannya saja, bukan untuk bermegah-megahan. Ya, makanya di Jumatan itu kan ya sunnahnya pakai toilasan tersebut dan nutup kiri kanan supaya fokus ke depan. Ya, karena ba'dhus sholihin seperti itu, suka pakai ditutup gini karena dia nggak mau lihat orang-orang sudah fokus saja di majelis itu. Ya. Innahu yanbaghi laka madra'ati sufin wa asaqira, itu tafir minallah ilallah. Ya, sebaiknya kamu pakai busana itu yang biasa aja. Pakai suf, apa suf itu? Ini suf ini. Wool. Ya. Ini suf, ini wool yang biasa itu, dan pakai tongkat juga yang biasa. Tasyuk ikhwanak ilallah, mungkin itu tasuku, kau giring ya saudaramu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Yusuf bin Asbat rahimahullah taala yaqul raaitu Sufyan ats-Tsauri, aku melihat seorang tabi'in namanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah fi thariq Makkah, dalam perjalanan menuju ke Mekah. Aku lihat ini Sufyan ats-Tsauri dalam perjalanan menuju ke Mekah. Kemudian faqawwamtu ma alaihi min athiyab, aku nilai
baju dan harta. Qawwam itu dari qimah, itu nilainya. Aku nilai semua yang ada busananya ini, aku nilai, tak hitung-hitung ini berapa. Minathiyab hatta na'lihi, sampai pada sendalnya, tak hitung seluruh badan itu. Fa wajadu dzalika la yusawi dirhaman wahidah. Tak hitung-hitung cuman enggak sampai 100.000 lah. Kalau uang sekarang mungkin 100.000. Sarunge sing rega 20.000, tak woi sakmene, ikine sakmene. Jadi sangat sederhana dalam berbusana. Kemudian wa arba' dawanik, ini sekitar segitulah. Wa'lam ya akhi anna dalilal qaum fi hadzal khuluq qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-badadzatu minal iman, al-badzadzah labsul khuluq minat thiyab. Kesederhanaan adalah bagian daripada keimanan. Fala yubali syakhs bi ayyi thawbin labis. Kalau sudah pakai baju, dia enggak peduli baju ini. Mau dibilang murahan, mau dibilang apa, enggak. Ya, sekarang ini kadang-kadang ya, kita ulama ini bajunya enggak ada yang murah, hadirin. Mahal-mahalan. Karena kadang-kadang semakin mahal itu nyium tangannya juga semakin mantap gitu loh. Jadi ustadz kelambine elek ngambungi nyenggol tok. Ya. Tapi nek sing gawe BHS, kelambi sing larang, nyedote sih jadi vakum cleaner. Ya. Karena kadang umat ini melihat ke situ. Ala kulli hal, ini dalilnya para sufi dalam kesederhanaan. Tapi kita juga jangan terlalu menilai orang atau ulama yang mungkin pakai baju yang bagus, yang mewah. Ada kemungkinan dia punya niat agar ilmu itu tidak direndahkan. Bukan ente aja. Kita ulama juga bisa pakai yang mewah, yang bagus itu bisa. Gitu, mungkin seperti itu. Al-muhim kita berupaya ya untuk sesederhana mungkin dalam menggunakan busana sederhana. Ya. Yang penting itu kan jangan casingnya. Handphone itu kan jangan dilihat casingnya, dilihat dalamnya. Ono casingnya apik tapi gak ono pulsa ya percuma. Ya. Gak iso ge telepon, gak iso ge internet. Ada yang biasa tapi pulsanya banyak. Ya. Kemudian jaringannya bagus, itu lebih afdol. Jadi kita jangan sibuk dengan casing. Ya. La tanduranna li athwabin ala ahadin in rumta an ta'rifahu fandur ilal adabi. Ya masalahnya kita ini juga lah. Ada juga sebagian sufi yang kesederhanaan bahkan kemelaratan itu jadi hiasan. Makanya nanti ada perkataan kannya Sa'roni juga, wa minaz zinah tarkuz zina. Minaz zinah tarkuz zina. Nggih kelambi sing biasa, sarung sing murah. Hadir majelis dengan seperti itu hanya ingin dipandang bahwa dia sederhana banget. Ini katanya ulama, berhias dengan meninggalkan perhiasan. Mestinya dia itu berhias. Caranya dengan meninggalkan keperhiasan. Dengan baju yang biasa, sing elek-elek. Padahal dia memakai gitu bukan karena Allah, tapi karena dia ingin dilihat dia dirinya tawadhu, rendah, sederhana dan lain-lain. Jangan juga. Makanya semuanya tergantung niat. Kalau niatnya itu seperti itu untuk agama, untuk supaya enggak direndahkan, ulama, pewaris Nabi dan lain enggak apa-apa. Asal jangan untuk kemegahan. Kalaupun sederhana, niatnya benar-benar sederhana. Jangan ingin dinilai bahwa dirinya itu
sederhana, percuma wis. Ya, kayak duduk di pengajian, duduk di belakang. Nggak mau duduk di depan, nggak apa-apa. Asal memang dia melakukan itu agar satu, tidak ngelangkai orang, kedua, di mana dia datang di situ dia duduk, aturan dan adab nggak apa-apa. Cuma kalau niatnya hanya ingin dipandang dia itu tawadhu, nggak mau duduk di depan supaya dilihat orang dia itu tawadhu, percuma. Apalagi dia punya penyakit, hatinya mengatakan, gen gue iku ndek ngarep, cuman aku tak ndek mburi supaya tawadhu, itu sombong. Berarti dia merasa bahwa sebenarnya tempatnya dia di depan. Nah, dia yang merasa di tempatnya itu mestinya di depan itu sudah sombong. Saya pernah diceritain sama Habib Husin bin Abdullah Segaf itu. Ada habaib ya, seorang habaib namanya Habib Alwi bin Thahir. Mufti Johor, insya Allah itu alim, punya karangan kitab sudah internasional. Di antaranya yang mentelaah kitab beliau itu Hasan al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin itu. Hingga ketika suatu saat ada majelis di Hijr Ismail. Orang dulu tuh kalau bikin majelis, masya Allah, di sebelah Ka'bah. Di situ bikin majelis yang hadir banyak. Habib Alwi bin Thahir itu datang duduk di belakang, nggak ngelangkai siapapun, duduk di belakang. Sampai akhirnya oleh orang yang punya majelis tadi itu, ketika dengar Habib Alwi bin Thahir datang, beliau disuruh maju, dia nggak mau. Tapi kayak panitianya gitu narik, harus, ini perintah dari Syekh Fulan, kalau tidak salah Syekh Yusuf Nabhani. Syekh Yusuf Nabhani yang punya kitab Jami' Karamatul Auliya itu yang narik beliau. Nah, beliau yang pegang majelis waktu itu. Kemudian tanya, Hasan al-Banna ini tanya, siapa ini kok dimajuin ke depan? Biarin aja duduk belakang lah, biasa itu. Dengan pakaian yang biasa dimajukan. Kal hadza Habib Alwi bin Thahir al-Haddad. Hah? Saya baca kitab-kitabnya beliau, ini orang alim ini ya. Tapi lihat tawaduknya, duduknya dia. Ini seperti itu, nggak ngelangkai. Ya. Kalau orang minggir ya sudah, berarti memang dia diharapkan duduk di depan. Ya. Karena duduk di depan ini, kalau ndak ulama yang duduk di depan, nanti yang duduk di depan bukan ulama malah jadi masalah. Ya, jadi kadang-kadang ulama ini repot, mau duduk di belakang, nanti akhirnya yang duduk depan ini orang yang dianggap berilmu. Padahal nggak punya ilmu petaka itu. Mau maju ngelangkai orang juga nggak bener. Ini kadang-kadang salah kabeh. Nah, sebaiknya gimana? Ya sebaiknya setiap majelis itu ada panitia, kemudian jangan sampai ngelangkai itu orang ngasih jalan, orang alim dimajukan. Monggo masuk ke depan. Bukan apa-apa, sekarang gini ya, kalau umpama ini ada maulid, terus habis itu yang duduk di depan ini orang-orang nggak punya ilmu, yang punya ilmu duduknya di belakang. Orang awam lihatnya di depan, dikira nanti yang di depan ini yang punya ilmu. Terus dibuat sandaran oleh orang awam, padahal tidak berilmu. Apalagi khususnya kalau majelis itu pernikahan. Kalau pernikahan itu rentan salah dalam akad, lafadz, sighah. Makanya harus ada orang alim yang melihat, oh betul, oh ini benar, oh ini sah. Gitu hadirin. Dan daripada akhlaknya para salaf kita dahulu, daripada manhajnya mereka, cara mereka dahulu, mereka enggak berlebih-lebihan mencari rizki yang halal. Idza wajaduhu, kalau mereka dapetin uang tadi dan lain-lain, mereka enggak berlebihan. Wadzalik, dan itu li'annal halal, karena hal yang halal gharib fi kulli zaman,
di setiap zaman itu makanan yang halal, rizki yang halal itu agak susah. Tapi ada. Bihasbi tafawud ahli fil maqam. Ini di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Sekarang saya kasih contoh yang jelas saja. Tak kasih contoh yang jauh usah jauh-jauh zaman salaf. Zaman saya masih kecil sama zaman sekarang, riba ini sudah menjadi hal yang biasa. Saya kasih contoh. Dulu orang kalau mau minjem duit terus nyimpen sertifikat atau nyimpen BPKB dan lain-lain itu adanya cuman di rumah rentenir-rentenir. Lah sekarang nggak usah rumah rentenir, di jalanan itu sudah banyak. Butuh uang, jaminan BPKB, proses cepat masuk neraka. Ya. Itu di jalanan sekarang hadir. Nggak cukup di jalanan, di WA. Anda butuh uang, saya ini dapat SMS berapa kali, ya apa? Kiai ditawani riba itu ya apa? Ya. Meter terus di WA, di ini. Ya, jaminan BPKB, pinjaman sampai 50 juta rupiah cash. Hanya jaminan BPKB, pokoknya bunga ringan. Ini sekarang sudah biasa. Dulu nggak ada, zaman saya kecil saya masih ingat, saya masih sekolah di Tarogi ini, ada cerita. Seorang rentenir mati, bukan meninggal, mati. Bongko. Ketika mati, yang nganterin ke kuburan tuh nggak ada yang mau. Sampai maaf ya, nyewa orang. Keluarganya bayar orang untuk mengangkat jenazah ke kuburan. Karena saking risihnya orang-orang dulu tuh dengan riba. Lah sekarang ini enggak deh. Makanya ini bihasbi tafawud ahlihi fil maqam. Setiap zaman tambah dadi gitu. Belum lagi nanti zaman anak-anak kita ini. Makanya farubbama kana halalan inda qaumin wa ghairu halalin inda qaumin akharin. Karena rezeki itu kadang buat sekelompok kaum itu halal, tidak halal buat sekelompok kaum yang lain. Salaf mereka itu lebih mendahulukan mencari dirham halal atas semua pekerjaannya atau tugasnya. Ini mereka betul-betul mencari yang halal. Dzalika li'annahum min abna'il akhirah biyakin, karena mereka ini orang-orang yang yakin bahwa dia adalah orang yang menjadikan akhirat tujuan. Yurib butuh di dunia, di akhirat. Jadi yang penting ini akhirat, dunia nanti. Wal a'mal al-ukhrawiyah al-khalisah la taqa' ala yadi man akala haram. Dan amalan ukhrawiyah, ibadah yang murni itu ya, nggak mungkin dilakukan oleh orang yang makan makanan yang haram. Ya. Atau syubhat. Barang siapa makan yang haram, akan tumbuh dari dirinya perbuatan-perbuatan yang haram. Barang siapa yang makan syubhat, akan bersumber dari tubuhnya perbuatan-perbuatan yang syubhat. Ya. Bahkan kalau orang makan haram, kemudian ingin untuk taat kepada Allah, nggak bisa. Nggak bisa hadirin. Mau makan itu, mau berbuat yang halal itu nggak bisa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba wa fi riwayah alima am lam ya'lam. Sadar nggak sadar. Ya. Mau nggak mau, kalau sudah kemakan makanan yang haram, sudah. Ya. Hati-hati. Mereka betul-betul berhati-hati apa yang masuk ke mulutnya
Dan apa kalau sekarang apa yang masuk ke rekeningnya. Ya. Ini perlu untuk betul-betul kita pahami. Sudah, sekarang dikasih contoh bagaimana perbuatan salaf dalam hal ini. Wa kana Yunus bin Ubaid, beliau berkata, "Ma thammal yawm aqal min dirham tayyib walau wajadnahu lastashfaina bihi mardana." Zaman sekarang ini nyari uang 100.000 yang halal setengah mati, yang 100% halal. Kalau ketemu nggak saya pakai bui makanan, saya pakai ngobati orang. Jadi aku duit 1.000. Kalau duit kayak contoh di sini ya. Ya, umpama berarti duit. Nyile po. Sini loh. Nggak punya duit bisa. Terus guru mbek murid pada melarati. Kata beliau, ini kalau saya punya uang 100.000 dan uang ini 100% halal, nggak saya belikan makanan, saya taruh di air. Orang yang sakit saya masukkan, ngobati orang. Jazakallah khair ya. Sampai sebegitunya. Tak masuk ke air saya ngobati. Kalau ada yang 100% kecampur-campur. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu orang paling warok yang saya tahu. Orang paling warok yang saya tahu itu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Waduh, hati-hati dalam uang. Beliau itu pokoknya kalau ada pendapat yang paling ketat yaitu yang dia pakai. Minyak wangi tidak pernah mau pakai alkohol. Padahal kan beda pendapat ulama. Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri dalam kitab fatwanya beliau mengatakan boleh pakai minyak wangi yang alkohol itu, semprot itu boleh. Menurut beliau boleh dengan dalilnya. Fatwanya NU juga mengatakan boleh. Yes, memang banyak yang membolehkan. Habib Muhammad Haddad tidak mau. Minyak wangi toletan yang non alkohol itu mau itu enggak pakai. Coba hati-hati kon nyemprot minyak itu, kuampleng kon. Najis menurut beliau. Orang itu hati-hati banget. Kemudian dia enggak suka dengan bank. Bank itu tempatnya riba. Al-Habib Atos Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Atos Al-Habsyi yang ngarang kitab Tadhkirul Mustafa. Itu kalau mau masuk rumahnya orang, tanya ada yang kerja di bank enggak? Ada, enggak jadi masuk. Ya apa kan? Terus Habib Muhammad Haddar ini beliau mengatakan bahwa bank ini tempat riba. Haram kerja di bank. Mau itu security-nya, mau itu tukang hitungnya, mau itu semua haram. Terus ada satu orang ngomong, Habib, antum pegang fulus enggak? Pegang uang enggak? Pegang. Bukankah itu keluar dari bank? Bingung. Terus kemudian beliau duduk, merundukkan gitu. Terus beliau mengatakan, beda antara orang yang maksiat sama Allah, dia nangis, dengan yang maksiat sama Allah dia tertawa. Maknanya dengan penuh keterpaksaan saya lakukan ini. Kayak gak ada duit, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan. Sudah itu. Yang jelas saya melakukan ini walaupun ini sudah saya upayakan yang halal, tapi ya mau nggak mau. Tapi itu bukan uang haram, uang halal istilahnya, tetap aja karena lewat keserempet banget aja sudah nggak mau. Nah, makanya kalau ada yang uang 100 dirham itu kan emas perak, bukan kertas gini, emas perak itu. Kalau ada saya buat ngobatin orang. Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, dinur rajul haitsu raghifuh. Agamanya orang tergantung nasinya. Min hillin, kalau memang nasinya itu halal, berarti dia itu agamanya benar. Kalau makanannya itu haram, agamanya nggak benar.
Jadi agamane menungso tergantung sing dipangan. Wa inna ahla baitin yujad ala maidatihim al-an raghif min hillin li ghuraba hadza zaman. Ya. Hanya orang-orang yang asing ya, jarang orang yang sekarang ini memberi rizki halal untuk keluarganya. Kecampur-campur gak karu-karuan zaman saiki. Abdullah bin Abbas beliau berkata, cari yang halal di zaman ini asyad alal mu'min, lebih berat buat orang mukmin daripada memindah gunung satu ke gunung yang lain. Iso gunung Semeru pindahan nang gini merongkal. Wabot berat nggak bisa, ya sudah, itu seberat itu mencari makanan yang 100% halal. Ya. Kemudian Wuhaib ibn al-Ward rahimahullah berkata, in lam yaral abdu al-halala fi zamanih. Kalau seorang hamba, ya ini yang dikatakan Nabi Muhammad Hadar ini. Kalau seorang hamba sudah nggak melihat makanan yang murni 100% di zamannya, maka cara berpikirnya ialah bahwa dia adalah orang yang darurat memakan bangkai. Semua nggak mau ini darurat ini. Wa illa halak. Kalau enggak malah dia binasa. Ya. Tapi hadirin, jangan ini jadi justru sebab untuk kita makan yang haram. Kayak ada orang ngomong kayak gini, zaman saiki golek sing haram repot pemene sing halal. Nah, itu tidak benar itu. Karena yang namanya rizki halal maupun haram itu kan rizki. Saya pernah mendengar di televisi ada ulama mengatakan rizki yang halal dari Allah, rizki yang haram dari setan. Rizki yang halal itu dari Allah. Jadi kalau kita dapat uang yang halal dari Allah. Tapi kalau kita dari uang yang haram, ya itu rezeki yang datangnya dari setan, bukan dari Allah. Anda setuju? Kira-kira setuju bukan? Kalau ulama ahli sunnah mengatakan rizki baik halal maupun haram semua datangnya dari Allah. Kalau rizki itu dari setan, berarti setan ini punya peran yang sama dengan Allah, pemberi rizki juga, tapi memberi rizki yang haram. Kalau Allah pemberi rizki yang halal, kan akhirnya makomnya setan kan naik ini. Kayak Gusti Allah lah, ini soalnya rezeki, tidak ada. Makanya saya Sofwati Zubat beliau mengatakan warizqu ma yanfa' walau muharrama. Yang namanya rizki itu apapun yang manfaat buat kita, walaupun dari yang haram, tetap itu rizki. Tapi dia dimintain pertanggungjawaban karena dia carinya dengan cara yang haram. Ini seperti itu. Makanya wagat Sami al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma syakhsan yaqul Allahumma rzuqni halalan safiyan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mendengar ada satu orang doa yang di dalam doanya minta rezeki yang murni 100% halal. Ya, enggak ada haramnya sama sekali, halal 100%. Faqala lahu, maka Sayyidina Hasan bin Ali berkata kepada orang yang doa, ya hadza, mas, sal rabbaka rizqan la yu'adzibuka alaih. Mintalah sama Allah rezeki yang dengannya tidak menjadi sebab kau diazab oleh Allah. Jangan minta yang murni 100%, minta yang rezeki itu enggak menjadi sebab kau diazab sama Allah. Fa innal halala safi, karena rizki yang 100% halal, innama huwa rizqul anbiya, itu cuma rezekinya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya dalam doanya apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran wa la tu'adzibna alaih. Itu doanya.
minta rezeki sama Allah yang banyak tapi tidak bikin sebab diazab. Ya Allah, ya minta rezeki yang banyak tapi rezeki itu nggak membuat saya kau azab nanti. Itu jangan ya Rob, 1 juta ya. 1 juta. Kalau saya 1 juta dolar mintanya. Ya. Pokoknya jangan jadi sebab diazab. Minta sama Allah kan yang besar, jangan kecil-kecil. Pokoknya jangan jadi sebab diazab, itu aja. Tapi kalau rezeki tadi itu jadi sebab kita diazab, ya naudzubillah, masalah nanti itu. Uang banyak, masalah banyak, penyakit banyak, ya wis. Ya. Makanya minta rezeki itu yang pertama barokah. Ya. Barokah itu nominal nomor 2. Sedikit barokah lebih afdol daripada banyak tapi nggak berkah. Ya. Kemudian yang kedua, ma'al afiyah, jauh dari musibah dan bala. Jadi pemasalah, ojo kon njaluk rezeki dikek ya Allah 1 triliun terus ketangkep KPK mlebu penjara. Wis kono gak njaluke gak ada afiyah iku apa? Ya. Kayak ada orang ini doa. Saya diceritai Habib Salim Syatiri. Ada orang ini doa, ya Rob, bagaimana Singapura? Sing donga iki wong Malang rupane. Bagaimana Singapura? Singapura ini kan kota yang hebat maju. Dia ini pengen banget ke Singapura. Ya Rob, bagaimana Singapura? Ya Rob, bagaimana Singapura? Ya Rob, bagaimana Singapura? Pengen Singapura ya Allah, pengen Singapura. Dungane terus bareng-bareng Singapura ya Rob. Singapura. Akhirnya temenan berangkat ke Singapura karena sakit harus dioperasi di Singapura. Mestinya orang kalau doa itu ya terakhirnya ditutupi fi khairin wa afiyah. Ya Rabb, bagaimana Singapura fi khairin wa afiyah, dalam keadaan baik, jauh dari musibah dan bala. Berangkat nang Singapura, hadran dek kono. Ya, main hadro dek Singapura. Ya Ridwan nang Singapura biyen. Tukok Singosari nang Singapura. Jadi ada aja sebab khair wa afiyah. Enak wis dek kono. Dolen enak. Lalu di rumah sakit, alhamdulillah kabul. Doamu terkabulkan, kamu sudah sampai Singapura sekarang. Tapi nyosop ke Singapura nah. Sudah hari berobat di Singapura. Ya. Makanya minta itu seperti itu. Rezeki juga begitu, minta sama Allah rezeki fi khairin wa afiyah. Dalam baik, afiyah. Jangan uangnya banyak nanti penyakitnya banyak kayak iso mangan opo-opo. Duwe wake tapi ya, tuku apa-apa gak iso mangan. Asam urat. Apa maneh? Kolesterol, darah tinggi. Wis mangan delok tok ya wis ya Allah. Al-mustami' kal qari. Ya. Yang mendengar dapat pahala seperti yang membaca. Ya. Iku dalile wong-wong lek mangan, terus ana wong gak iso mangan delok wis kon delokna kowe. Al mustami' kal qari. Ganjarane wong sing delok padha mbek sing maca. Dadi aku sing mangan kon delokne mbek iler-iler ngono. Insyaallah padha warege. Ya. La ilaha illallah. Jadi seperti itu. Wa kana Ibrahim bin Adham kathiran ma ya'mal ila akhirin nahar. Kerja itu sampai sore. Ya. Fa idza a'tahu ujratahu nadhar ilaiha. Kalau sudah dikasih uang, uangnya dilihat. Wa qala li ashabi, berkata kepada teman-temannya, inni akhaf an akuna lam abdzul quwwati kullaha allati talabaha minni sahibuz zara. Apa uang ini pantas untuk diberikan kepadaku? Karena saya khawatir kerjaku tidak sesuai dengan yang diingini oleh pemilik hadikoh atau mazroah itu apa? Kebun, pemilik kebun. Dia kerjanya di kebun. Memang ya Allah, ulama di Indonesia ini nasibnya enak.
Bener ya. Ulama di Indonesia nasibnya enak, ulama di Saudi Arabia nasibnya enak, ulama di Malaysia nasibnya enak, ulama di Brunei nasibnya enak, ulama di Mesir juga nasibnya enak. Ya. Kalau ulama di Yaman, Syekh Ba'udhon itu dulu tukang listrik, mufti. Ke pasar tuh beli rumput buat makani piaraannya dia. Nggak punya santri yang terus kayak di Indonesia kiai-kiai habaib lah enak santri kabeh sing nglakoni. Semuanya. Ya di tempat lain itu ulamanya itu kerja hadirin, kerja kayak Ibrahim bin Adham ini nani loh, macul loh. Walaupun memang di Indonesia ada loh kiai-kiai yang masih di kebun macul tuh masih ada, yang zuhud-zuhud itu. Nanya. Tapi sekarang alhamdulillah kiai-kiai habaib di Indonesia ini montore api-api, ya maksud di KI kan tetap api ah. Terus apa namanya rumahnya juga layak, pantas. Kadang di tempat lain saya lihat ulama itu kayak di Zabid, ya Allah, sederhana sekali, miskin. Ya. Karena mungkin juga lingkungan tidak membantu para ulama. Ini seperti itu juga. Atau memang daerahnya miskin. Ya. Kemudian Ibrahim bin Adham ketika sudah dapat gaji, bayaran dari dia itu menanam di kebun, tsumma yatrukuha wa yadhhab tawiyan tilkal lailah. Uangnya dikasih kembalikan atau dikasihkan orang, pulang tanpa uang sama sekali, tidur dalam keadaan tawiyan, lapar. Kan khawatirnya. Wa kan yarul hudur ma Allah taala fi amalil hirfah syartan lil hil. Ya. Wa kullu syai'in amilahu bila hudur la ya'khud lahu ujrah. Ya apa rek? Beliau memandang, beliau berpendapat hadir dengan Allah, khusyuk dengan Allah dalam pekerjaannya itu syarat untuk menjadikan kerjaan itu halal. Menghadirkan Allah dalam pekerjaan, niat karena Allah dalam pekerjaan itu syarat halal. Wa kullu syai'in amilahu bila hudur, kalau dia kerja dan tidak menghadirkan Allah dalam pekerjaannya, la ya'khudhu lahu ujrah, enggak mau ngambil bayaran. Karena tidak menyertakan Allah dalam pekerjaan tersebut. Masya Allah ya. Al-muhim, pentingnya kita mesti hati-hati ya, khususnya ulama ya. Sekarang ini kan ulama ini kan ya, karena jadi gini loh hadirin, ulama ini sekarang khususnya di Indonesia ini banyak umatnya, banyak pengidolanya, banyak yang manut. Disitulah orang-orang punya kepentingan duniawiyah itu berebut. Saya kasih contoh satu ini. Ada satu kiai, ini saya dapat cerita dari orang yang melakukan. Ada satu ulama, di mana ulama ini dibisikin oleh sebagian orang-orang yang ingin kekuasaan untuk mendukungnya agar suaranya banyak, mendukungnya nanti dia akan mengasih imbalan. Tapi ulama ini mukhlis, dia mengatakan saya nggak mau. Kalau apabila saya mengambil keuntungan dari orang-orang yang mencintai saya untuk kepentingan duniawi ya, saya nggak rela, saya nggak mau. Genah kan?
Akhirnya istilahnya jadi tim sukses lah. Kalau dia itu mendukung, pengikutnya banyak. Nah, setidaknya kan begitu hadirin. Umpama ini di mana? Di Malang ini mau ada pilkada. Terus saya ini bersama satu calon. Foto bareng, mangan bareng, terus saya puji, terus orangnya sama saya baik, terus foto bareng. Kira-kira kon nyoblos wong iku apa gak? Oh, anu kan kiaiku mbek wong iki cedek kan begitu. Ya. Kalau tim sukses atau seperti itu. Kalau foto cuman sekali itu jangan dijadikan sandaran. Karena kadang ulama ini dakwah, semuanya didekati. Jadi saya sudah mengingatkan waktu di Ar-Ridwan, kalau saya foto sama orang politik, itu bukan berarti saya dukung dia. Tapi dia adalah objek dakwah saya. Ya. Jadi aku terus ono wong foto mbek aku terus digawe pemilu, digawe kampanye, sampean jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena saya juga enggak mungkin mau foto dengan orang saya enggak mau. Coba foto mbek aku. Gue mau kayak pemilu, enggak mungkin. Orang minta foto dia punya maksud. Tapi kan saya enggak tahu. Maksud saya cuman dakwah dengannya agar dia itu masuk ke jaringan dakwah hingga akhirnya dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, cinta Allah, cinta Nabi. Seperti itu hadirin. Nah, ini ulama, ini yang cerita ini orang yang kepentingan ini. Tapi terus dia itu berubah. Nggak mau. Saya nggak mau. Nanti saya takut khianat saya ini. Masa orang-orang ini saya buat bahan untuk saya cari uang. Nggak mau. Akhirnya orang-orang ini pinter hadirin. Apunten Yai, apunten Ustaz. Saya lihat Ustaz buat keluarga nggak ada mobil, saya pinjemi di sini motor Alphard. Bunyai dikasih Alphard dia seneng deh. Biasa carry ya deh. Mari kena Avanza kerondalan ini ya. Terus mari ngono kena Alphard. Tapi dipinjemin, dikasih fasilitas. Ya, dikasih fasilitas gitu. Kemudian dikasih kredit kan. Kalau mau belanja tinggal seret. Oh no, kade bayar, kade netek wis seret. Oh ngono ya wis iki nomor PIN ini seret. Terus saya nang mall berangkat Bunyai bawa anak-anaknya. Pak Yai kan ndak mau ke mall hadirin izin langsung. Sarungan nang mall. Kecuali Habib Jamal ngono enggak apa-apa. Ya. Ke mall seret kena 2 juta, 3 juta, 5 juta. Dibayar itu semua tagihan sama orang ini. Setelah 6 bulan mobil Alphard ini semua dipinjemin tok lho. Haus mboten urusan. Ndak Yai, saya minjemi nih. Khidmah jenengan. Setelah selesai 6 bulan ditarik semua fasilitas ini. Mobil diambil, kredit card diambil. Anaknya sama Bunyai bingung. Waduh, gelondangan mana montori. Terus mau beli apa-apa mikir, terus anak seret-seretnya hilang misalnya. Nah, dari situ keluarga nggak enak, pekewu. Al-Insan, Abdul Ihsan. Orang itu ya dibagi sama orang nggak enakan. Apalagi orang Jawa. Hono Coroko di pangku apa? Hono Coroko, Doto Sawolo itu di panggungnya jadi apa? Kau ini yang Jawa, orang Amerika sih, atau sekolah kau ini. Hono Coroko itu di panggung ini jadi apa? Mati. Ho, dingin no and. Ya apa sih kau ini? Bahasa daerah lebih rasa kan biar ini. Katanya orang Hono Coroko itu di pangku mati. Mati itu bacaannya jadi RHN gitu. Iya kan? Nah,
kalau kita ini sudah dipangku, sudah dikasih duit semua mati, kita nggak bisa apa-apa. Nah ini juga gitu, dipangku, mati wis, gak iso apa-apa, gak enak. Akhirnya mau nggak mau jadi pendukung tim sukses. Caranya sampai seperti itu hadirin. Orang-orang ini kalau pengen dapat jabatan ke ulama sampai seperti itu. Nah, yang cerita ini bukan ulamanya ke saya. Yang cerita ini timnya ini, tim apa kemenangan ini, yaitu yang dilakukan. Bahaya. Ya. Jadi ini seperti itu. Habib butuh apa? Habib butuh apa? Kita sediakan. Habib minta apa? Kita siapkan semuanya. Kalau kita terima, ya sudah. Gak bisa apa-apa kita. Makanya ditolak baik-baik. Nek didik. Nek akeh peteng, Guys. Wallahu a'lam bishawab. Ini memang ada ya ujian untuk ulama akhir zaman ini, ujian. Betul-betul bisa enggak dia itu untuk menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan menolak untuk popularitas. Nolak, saya enggak mau nolak, tapi dicerita-ceritaan apa doae. Aku ngono mending terima nae. Apa gunanya? Diem. Kecuali orang yang betul-betul tanya baru jawab. Kalau enggak usah. Nasallallahu an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin.